Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa jumpa lagi teman-teman ya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ya, untuk hari ini 31 Agustus 2023 saya hanya akan berbagi tip atau berbagi pengalaman, berbagi cara, berhubung ada dari teman kita, salah satu dari teman kita yang meminta pembahasan ulang masalah pupuk dasar ya, khususnya untuk tanaman cabai ya. Ini alhamdulillah teman-teman ya, ini kemarin habis melakukan pemetikan dan ini alhamdulillah udah banyak yang merah lagi ya. Oke teman-teman ya, sebelum saya berikan tip atau cara saya dalam memberikan pupuk dasar ya untuk tanaman cabai, buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi dan terus berbagi pengalaman ya, berbagi cara dalam budidaya tanaman cabai bos ya. Dan bukan hanya cabai ya, tentunya untuk tanaman-tanaman yang lain juga ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, untuk teknis atau cara budidaya tanaman cabai khususnya untuk pemberian pupuk dasar ini, kalau saya ini memang mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu bukan berarti menjadikan apa yang saya lakukan, teknik yang saya lakukan nanti paling tepat, itu enggak. Cuma berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan cara saya, itulah cara-cara yang paling menguntungkan bagi saya ya, menguntungkan dan menjadikan hasil itu lebih maksimal ya. Jadi gini teman-teman ya, jadi untuk pupuk dasar, saya setiap melakukan penanaman awal itu saya selalu menggunakan pupuk dasar. Cuma terus terang aja, pupuk dasar yang saya gunakan itu hanya pupuk kandang bos ya, saya nggak pernah pakai pupuk kimia ya. Nah, saya punya alasan ya, terlepas ini alasan saya ini masuk akal atau cocok dengan teman-teman yang lain apa enggak, saya nggak tahu, tapi saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Dan selama ini nggak hanya satu kali, dua kali, saya puluhan tahun saya nanam cabai bos ya. Jadi saya selalu menggunakan dengan cara itu dan alhamdulillah terbukti sampai hari ini pun berhasil ya dengan cara itu ya. Jadi saya hanya menggunakan pupuk kandang dan kapur ya, dengan ukuran untuk per hektar itu pupuk kandang itu saya gunakan maksimal itu 500 karung bos. Itu maksimal ya, artinya kita melihat kondisi struktur tanah ya. Itu seandainya kita lihat itu kondisi tanah itu unsur haranya banyak, itu minimal 400 karung. Itu dengan ukuran karung itu isinya hanya kurang lebih 3/4 ya, jadi nggak penuh ya. Itu untuk untuk pupuk kandangnya ya. Kemudian untuk kapur dolomit ya, ini untuk kapur dolomit ini saya gunakan per hektar ini 2 ton bos. Per hektar ini 2 ton, jadi 40 karung ya. Ini dalam 1 hektar ya, dalam 1 hektar saya gunakan 40 karung. Nah, kenapa saya nggak menggunakan pupuk kimia? Karena saya juga punya alasan bos. Alasan saya begini ya, ya saya bilang tadi ya, ini masuk akal apa enggak bagi teman-teman saya nggak tahu, tapi itulah yang saya praktekkan, itulah yang saya jalankan ya. Jadi begini, saya punya alasan kenapa saya nggak pernah memakai pupuk kimia dalam penaburan pupuk dasar.
Itu karena menurut pemahaman saya, menurut pemikiran saya, menurut yang saya tahu, pupuk kimia itu sifatnya atau masa efektifnya tuh lebih singkat, Bos. Masa efektifnya itu lebih singkat. Artinya maaf. Artinya dibandingkan dengan pupuk dasar, pupuk kandang, itu kita punya pertimbangan begini. Kalau saya ya, punya pertimbangan begini. Pupuk kandang itu ketika kita memberikan pupuk kandang dalam bedengan, itu pertama dia akan efektif jangka panjang. Kedua, pupuk kandang ini akan memperbanyak mikroba ya di dalam tanah, sehingga tercipta satu kondisi tanah itu ada tingkat kesuburan yang lebih ya. Jadi tanah itu makin subur, makin gembur ya. Beda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini kan hanya bersifat sesaat ya. Masa efektif dia mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Selepas dari itu juga kurang efektif lagi ya. Itu pertimbangan saya. Terus kalau untuk pupuk kimia itu akan menciptakan kondisi tanah itu makin tandus ya. Nah, jadi kesimpulannya begitu, Bos. Kesimpulannya saya gunakan pupuk dasar itu hanya pupuk kandang dan kapur dolomit ya. Pupuk kandang dan kapur dolomit. Kemudian saya gunakan E4 ya. Tujuannya untuk menciptakan organisme baru ya. Jadi bakteri-bakteri pengurai itu biar bertambah bermunculan di situ. Nah, timbulnya memperbanyak pupuk itu sendiri ya, memperbanyak unsur-unsur hara di dalamnya ya. Jadi saya rasa gitu, Bos ya. Jadi untuk jawabannya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau pengen tahu dengan sistem saya itu tadi, jadi pupuk dasar saya hanya menggunakan pupuk kandang dan kapur dolomit. Saya berikan E4 ketika mau saya tutup mulsa ya. Saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia karena pertimbangannya pertama, pupuk kimia itu bersifat sesaat, masa efektifnya dia singkat. Kedua, ada sebuah penghematan di situ ya. Sementara kalau pupuk kandang ini makin lama bukannya makin habis, ketika kita bisa mengolah pupuk kandang itu sendiri, itu makin lama akan makin banyak ya. Karena pada intinya pupuk kandang itu bersifat agak lebih lama ya dibandingkan pupuk kimia. Jadi itu, Bos ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komentarnya, serta bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.